Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa melakukan pembelajaran bahasa Indonesia meski dalam daring ya. Mohon maaf hari ini Bu Nurif tidak bisa mendampingi kalian, belum bisa mendampingi kalian. Jadi untuk materi novel ini akan Ibu sampaikan dalam bentuk daring. Anak-anak, kali ini materinya yaitu masuk pada materi novel. Pada pertemuan yang lalu, saya sudah memberi tugas pada kalian tentang perbedaan cerpen, novel, dan juga roman. Berikut Ibu akan memberitahu. Perbedaan cerpen, novel, dan roman bisa kita lihat dari 4 hal. Yang pertama yaitu dari alur atau dari ceritanya. Untuk cerpen itu alur atau ceritanya itu sederhana. Jadi hanya menceritakan sisi kehidupan tokoh. Maksudnya adalah kalau dalam bentuk konkret di film, biasanya cerpen itu sama dengan film FTV. Jadi sekali tayang cerita itu langsung tamat atau langsung selesai. Tapi kalau dalam film yang namanya novel atau roman itu sama dengan sinetron. Jadi ceritanya itu banyak, panjang, dan beruntut. Itulah yang dinamakan sebagai alur kompleks. Dan juga kita lihat dalam novel atau roman itu menceritakan detail dari tokoh ya. Kemudian konfliknya juga sangat lengkap. Ya tadi sudah saya contohkan kalau kalian pernah melihat film sinetron atau drakor yang bersambung dan panjang itu adalah salah satu contoh dari roman atau dari novel. Kalau cerita itu langsung selesai, maka itu salah satu contoh dari cerpen atau FTV atau film singkat seperti itu ya. Berikutnya sama halnya dengan karya sastra yang berbentuk prosa yang lain, bahwasanya novel itu mempunyai unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema itu merupakan inti dari cerita yang ada dalam novel tersebut. Misalnya bertema tentang keluarga, bertema tentang persahabatan, bertema tentang asmara. Itu adalah salah satu contoh dari tema pada novel. Selain ada tema, novel juga punya yang namanya pelaku atau disebut sebagai tokoh, yaitu siapa saja yang terlibat dalam novel tersebut. Tokoh-tokohnya ya orangnya. Kalau novel ya orangnya, kalau ceritanya fabel ya berarti karena tokohnya hewan, berarti yang tokohnya yaitu hewan yang ada dalam situ, itu dalam fabel ya. Berikutnya untuk tokoh sendiri ada 2. Yang pertama yaitu ada tokoh utama atau sering disebut sebagai pelaku utama. Tokoh ini yang dominan muncul, yang mempunyai peran penting dalam novel atau dalam cerita. Kemudian ada lagi yang namanya tokoh tambahan atau tokoh figuran. Tokoh ini adalah tokoh yang mendukung agar novel atau cerita itu tampak hidup. Jadi hadirnya tokoh utama ini tidak berperan tanpa adanya tokoh tambahan atau tokoh figuran. Setelah tokoh, ada yang ketiga unsur intrinsiknya yaitu karakter tokoh yang sering disebut sebagai penokohan. Jadi penokohan ini beda loh ya dengan jenis tokoh. Kalau penokohan adalah karakter atau watak yang dimiliki oleh tokoh. Misalnya, tokoh A mempunyai karakter atau penokohan pemarah. Tokoh B
mempunyai karakter atau penokohan sabar, dermawan. Nah, itulah yang disebut karakter. Jadi sekali lagi, tokoh beda dengan penokohan. Kalau tokoh adalah orang atau pelaku yang terlibat dalam cerita tersebut, akan tetapi kalau penokohan adalah watak atau karakter yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, penokohan sendiri ada 3. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yaitu tokoh ini adalah tokoh yang sifatnya baik, tokoh yang disenangi, yang disukai pembaca atau penonton. Kemudian ada tokoh protagonis. Tokoh ini yang hadirnya membuat suasana tampak jadi tegang, ya. Karena tokoh ini benar-benar tidak disukai oleh pembaca atau oleh penonton kalau dalam film. Kemudian ada lagi yang namanya tokoh trigonis, yaitu tokoh yang bersifat netral, yaitu tidak menjadi protagonis ataupun tidak menjadi antagonis. Kemudian cara pengarang menggambarkan tokohnya pun ada 3 macam. Yang pertama, pengarang menggambarkan tokohnya secara analistik, yaitu secara langsung. Misalnya, Santi adalah perempuan yang baik hati. Tiap hari ia pergi mengaji ke musola. Dia tidak pernah absen jamaah sholat 5 waktu. Nah, dari contoh kalimat yang saya ucapkan itu, pengarang langsung mengatakan bahwa tokoh Yanti adalah tokoh yang baik. Itu yang namanya penggambaran secara analitik langsung. Berikutnya, pengarang juga bisa menggambarkan penokohannya melalui dramatik, yaitu yang pertama dilihat dari keadaan lingkungan sekitar pelaku. Contohnya, tiap hari dia pergi ke rumah-rumah. Dia memberikan tinggalan beberapa beras, kantong beras di setiap rumah orang-orang yang tidak mampu. Tak lupa ia menitipkan amplop di dalamnya berisi ratusan ribu rupiah. Di situ kan pengarang menggambarkan bahwa tokohnya itu mempunyai watak yang dermawan, tapi tidak diungkapkan secara langsung, akan tetapi melalui deskripsi yang sudah dibuat itu. Penggambaran tokoh juga bisa digunakan pengarang melalui percakapan tokoh. Misalnya, Dit, tolong kamu jangan marah-marah. Apa pekerjaanmu tiap hari marah? Kata Sylvie. Nah, dari percakapan itu tergambar bahwa tokoh yang disebut yang bernama Dit itu mempunyai watak pemarah. Berikutnya juga penggambaran tokoh bisa melalui perbuatan atau tindakan tokoh. Seperti tadi yang saya ucapkan tadi, yang saya contohkan tadi, yaitu memberi amplop di setiap rumah tiap pagi, itu juga termasuk dari contoh tindakan atau perbuatan yang menggambarkan watak tokoh tersebut dermawan. Penokohan juga bisa digambarkan melalui campuran, bisa secara langsung, bisa secara tadi dramatik atau analis tadi dicampur penyampuran. Bisa pengarang itu membuat secara langsung seperti tadi, atau pembuat mengatakan pokoknya dalam teks itu pengarang menggambarkan tokohnya dalam keadaan dua-duanya, dalam bentuk percakapan yang menunjukkan watak tokoh atau dalam bentuk deskripsi langsung yang menunjukkan watak tokoh.
Dari sini ada yang kurang difahami anak-anak? Kalau kurang difahami, kalian bisa langsung chat WA saya ya, bertanya, dan nanti insya Allah akan saya jawab ya. Selanjutnya, unsur intrinsik dari novel ada latar cerita atau disebut setting. Latar cerita atau setting adalah segala sesuatu atau apa saja yang ada di sekitar pelaku. Biasanya latar tempat, latar waktu, dan latar situasi. Latar tempat misalnya ya, ada di rumah, di sekolah. Latar waktu bisa pagi, siang. Latar cuaca, ada latar suasana, latar benda-benda, atau bisa juga latar sosial. Itu bentuk-bentuk dari setting atau latar yang ada dalam cerita. Selanjutnya ada yang namanya unsur intrinsik, yaitu plot atau alur. Plot ini atau alur ini merupakan rangkaian peristiwa atau rangkaian cerita yang membentuk sebuah cerita atau disebut sebagai jalan cerita. Dan plot ini atau jalan cerita ini ada 3, ada yang alur maju atau progresif, yaitu alur ini diawali cerita dari sekarang menuju cerita yang akan datang. Jadi kejadiannya belum pernah dialami ya, baru yang akan datang. Kalau alur mundur adalah alur yang diawali sekarang menuju ke masa lalu. Jadi biasanya alur ini menceritakan cerita yang sudah pernah dialami oleh tokoh masa lalunya. Itu namanya alur mundur. Kalau alur gabungan atau alur maju atau mundur adalah cerita yang ke depan, yaitu misalnya ada seorang tokoh yang menceritakan masa lalunya, kemudian kembali lagi ke cerita yang akan datang. Itu namanya alur gabungan ya. Berikutnya ada amanat cerita. Amanat yaitu pelajaran, hikmah atau pesan moral yang bisa diambil dari cerita yang telah kita baca atau kita lihat. Itu ada contohnya, bisa dibaca, yaitu seorang anak laki-laki hendaknya bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Contoh kedua, seorang anak hendaknya menghormati atau patuh terhadap orang tua. Seperti itu contoh dari amanat cerita. Selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Point of view atau POV ini adalah cara pengarang menceritakan ceritanya. Jadi pengarang bisa menulis ceritanya dengan menggunakan kata aku, tokohnya aku. Berarti sudut pandang yang dipakai adalah orang pertama. Ya. Contohnya, aku adalah seorang yang baik. Hanya saja aku selalu bingung karena aku merasa sendirian di dunia ini. Tokoh itu adalah tokoh aku. Jadi sudut pandangnya adalah orang pertama. Kemudian pengarang juga bisa menggunakan sudut pandang cara orang ketiga, kata ganti orang ketiga, yaitu tokohnya dia atau nama tokoh. Contohnya, Desi tak pernah muncul sekolah sudah 1 minggu. Tak ada kabar yang jelas. Dari tetangga mengatakan bahwa Desi ikut ke rumah neneknya. Tokohnya adalah Desi ya. Jadi pengarang bercerita menggunakan nama tokoh
atau kata ganti orang ketiga, bisa dia atau nama tokoh ya. Berikutnya, pengarang juga bisa mencampur menggunakan kata ganti pertama aku dan juga bisa menceritakan orang lain. Pengarang kadang-kadang menjadi dirinya sendiri atau kadang-kadang menceritakan orang lain. Dan inilah yang dinamakan sebagai kata ganti orang pertama yang serba tahu. Dia menggunakan kata aku, tapi tokoh aku ini bisa menceritakan semuanya ya yang ada dalam cerita itu. Ini contohnya. Silakan dibaca contohnya ya. Ini adalah cara praktis mencari unsur intrinsik, juga bisa dibaca, monggo. Cara menentukan setting, cara menentukan alur. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.